Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali materi pembelajaran tematik. Tema E, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Sebelum kita ke materi, tujuan pembelajaran dari subtema 4 adalah sebagai berikut. Bahasa Indonesia. Siswa dapat membuat puisi tentang hewan. Siswa dapat menemukan kata-kata indah dalam puisi serta memahami maknanya. Siswa dapat membuat kalimat ungkapan permintaan tolong. Yang berikutnya, mata pelajaran PKN. Siswa dapat memberikan contoh penerapan sila keempat di tempat wisata. Siswa dapat memberikan contoh penerapan sila kelima di tempat wisata. Matematika. Siswa dapat menghitung satuan panjang. Siswa dapat menghitung jumlah dan selisih panjang dua benda. SBDP. Siswa dapat membuat kreasi dengan bahan buatan. Dan siswa dapat membuat karya dari kain flanel. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai ke materi, silakan disiapkan terlebih dahulu buku paket dan juga alat tulisnya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu materi bahasa Indonesia. Nah, untuk materi bahasa Indonesia kita akan membahas mengenai puisi. Sebelum membuat puisi, langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan tema dan judul. Seperti pada contoh halaman 88. Umpamanya kalian akan membuat tema tentang hewan. Nah, kalian temanya hewan, kemudian judulnya kalian tentukan dari tema hewan tersebut. Nah, untuk berikutnya kita kerjakan dan dengan memperhatikan buku paket halaman 94 sampai 95. Kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman 94 dan 95. Di sana ada sebuah puisi yaitu puisi Danau Meninjau. Nah, tugasnya adalah menemukan kosakata indah pada puisi tersebut yang memiliki arti. Di halaman 95 ada arti rasa memuji atau takjub. Silahkan kalian lingkari pada puisi di halaman 94 Danau Meninjau. Rasa memuji atau takjub itu adalah dari kata kagum. Ya, kagum itu adalah rasa memuji atau takjub. Kemudian daya tarik. Daya tarik adalah pesona. Silahkan dilingkari pada bagian puisi. Daya tarik adalah pesona. Kemudian bosan. Bosan itu adalah jemu. Nah, untuk yang berikutnya tersebar. Tersebar itu di dalam puisi Danau Meninjau adalah terserak. Kemudian pecahan. Pecahan adalah kepingan. Kita baca kembali ya. Danau Meninjau, karya Ayu. Danau meninjau, sungguh kagum aku akan pesonamu. Kupandangi tak jemu-jemu, bak melihat kepingan surga yang terserak di bumi. Betapa indah danau meninjau, karya indah dari Sang Pencipta. Ya, silahkan kalian lingkari dengan arti yang sesuai di halaman 95. Kemudian kita masuk ke halaman 97. Di sana juga ada sebuah puisi yang berjudul Kebun Binatang. Nah, untuk di latihan di sampingnya, bacalah puisi di samping. Setelah itu temukan arti kata-kata berikut. Jumpa. Jumpa itu artinya bertemu. Silahkan anak-anak dicatat. Arti jumpa adalah bertemu. Kemudian gagah. Gagah artinya kuat, bertenaga, kekar atau besar ya. Kemudian berburu. Berburu itu artinya adalah mencari mangsa. Sedangkan yang terakhir adalah danau. Danau itu adalah kubangan air yang cukup besar. Silakan anak-anak dicatat di arti kosakata yang terdapat dalam puisi. Oke, kita lanjut ke materi berikut. Oke, materi bahasa Indonesia. Kita mengulang kembali pada
subtema sebelumnya, yaitu ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong adalah ucapan meminta bantuan kepada orang lain. Ingat kembali ya, untuk mengungkapkan permintaan tolong harus disampaikan dengan cara yang santun atau dengan cara yang sopan. Jangan lupa ketika memintai bantuan kepada orang lain, selalu gunakan kata tolong untuk memulai kalimat. Materi berikutnya adalah materi PKN. Nah, untuk materi PKN, Mbak Yu akan memberikan contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat pada halaman 93. Silakan anak-anak dibuka bukunya halaman 93 dan ditandai penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya memberikan kesempatan orang lain untuk berpendapat, tidak mengejek pendapat orang lain, kemudian membagi tugas dengan musyawarah, melaksanakan hasil musyawarah dengan senang hati. Selain itu, penerapan sila keempat ketika di tempat wisata juga terdapat pada contoh halaman 107, yaitu silakan dibuka dulu bukunya halaman 107. Contoh penerapan sila keempat pada tempat wisata. Tidak mengambil keputusan sendiri. Nah, jika kalian berwisata, rombongan, kalian ingin kemana-mana, tidak mengambil keputusan sendiri, dan meminta izin jika ingin berpisah dari rombongan wisata. Kemudian, yang berikutnya, silakan kalian buka bukunya di halaman 110. Dan ditandai ya, penerapan sila kelima ketika di tempat wisata. Silakan ditandai, yaitu memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, kemudian tidak bersikap boros, dan yang terakhir adalah menjaga fasilitas umum. Silakan ditandai halaman 93, 107, dan juga 110. Materi matematika menjumlahkan satuan panjang. Untuk menjumlahkan satuan panjang, silakan anak-anak buka buku paketnya di halaman 98. Pada halaman 98 diketahui tinggi pundak jerapah sama dengan 3 meter. Nah, 3 meter kita ubah dulu menjadi sentimeter. 3 meter sama dengan 300 cm. Kemudian panjang leher jerapah sama dengan 250 cm. Ditanya, berapakah tinggi jerapah? Jawabannya adalah tinggi jerapah sama dengan tinggi pundak ditambah panjang leher. Tinggi pundaknya kita masukkan yang 300 cm ditambah 250 cm sama dengan 550 cm. 550 sama dengan 500 cm ditambah 50 cm. Nah, untuk 500 cm kita konversikan ke dalam bentuk meter. 500 cm sama dengan 5 meter 50 cm. Dan yang terakhir adalah materi SBDP. Untuk materi SBDP, kita akan membuat karya kerajinan tangan dari bahan buatan. Di antaranya kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas atau daur ulang seperti kardus bekas, kain bekas, atau botol bekas. Nah, untuk contoh karya kerajinan tangan dari kain flanel, kalian bisa melihat buku paket kalian di halaman 99. Membuat hiasan pensil bentuk hewan. Hiasan pensil tersebut dibuat dari kain flanel ya. Kemudian contoh lain ada di halaman 104. Buat vas bunga dengan menggunakan botol bekas. Berikut memberikan contoh lain untuk hiasan yang terbuat dari hiasan pensil yang terbuat dari kain flanel. Contoh hiasan pensil yang bentuk mobil. Nah, ini bentuk-bentuk mobil dibuat dari kain flanel. Kemudian contoh hiasan pensil bentuk buah, bunga, mobil, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh lain dari hiasan pensil. Ada bentuk buah, bentuk bunga,
bentuk mobil, dan lain-lain. Nah, contoh bentuk buah, bunga, mobil, dan lain-lain. Ada juga bentuk cupcake, lucu sekali ya anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh hiasan pensil dari bahan panel. Kemudian, ini adalah contoh hiasan vas bunga dari botol bekas. Nah, botol bekas minuman bisa kalian cat dan kalian buat desainnya menyerupai panda, kucing, atau hewan lain. Nah, kita bisa taruh untuk vas bunga. Contoh lainnya adalah seperti berikut. Selain menggunakan cat, kita bisa juga menggunakan benang wol atau kain panel kembali ya. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Mem Ayu untuk subtema 4 kali ini. Berikutnya adalah silakan kalian kerjakan latihan evaluasi untuk PB1, kerjakan halaman 91. Silakan ditandai dan evaluasi PB2, kerjakan halaman 96. Dan yang terakhir, kerjakan evaluasi PP3 di halaman 100. Dan jangan lupa ya, dicatat untuk monthly test tema E, kita akan mengadakan kuisis di tanggal 1 Februari 2021, hari Senin. Silahkan dipelajari bukunya tematik tema E. Sekian penjelasan dari Mem Ayu. Selamat mengerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.